Dari Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kita susun materi ini berdasarkan tentu saja pengamatan sementara ini, tapi kan juga tidak khusus pengamatan atas kebutuhan materi ini dari wilayah Jakarta Utara ataupun Kepulauan Seribu. Jadi kita berbagai pengamatan kita kadang di lokasi yang terdekat dengan narsum dan lain sebagainya, kita diskusikan apa sebetulnya yang dibutuhkan. Yang akhirnya lahirlah materi seperti yang Bapak dan Ibu kemarin terima, dimulai dari grup dinamik ini untuk menyatukan kita ya, kemudian tes the water itu sebetulnya konsepnya dia merupakan cara kami dalam menggali informasi-informasi atau kemampuan-kemampuan ataupun pengetahuan-pengetahuan yang sudah Bapak dan Ibu sekalian miliki terkait dengan pembahasan kita. Itu dengan tes the water kita harapkan seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa ada banyak cara dalam pendidikan untuk melakukan berbagai perbaikan. Ya, kemarin sudah diberikan barangkali tentang inovasi. Misalkan inovasi ini kadang juga sering dipahami sebagai sesuatu yang mahal, sebagai sesuatu yang sangat sulit dijangkau. Padahal kalau kita lebih orientasi kepada tujuan, mungkin melalui inovasi pendidikan itu bisa juga sifatnya tidak mahal, bisa juga sifatnya terjangkau oleh siswa, terjangkau juga oleh sekolah, yang itu semuanya bisa saya ilustrasikan begini. Pada saat saya berkunjung ke beberapa sekolah di Ohio misalkan, di sana peralatan ya serba modern semuanya, karena memang mungkin jumlah sekolahnya sedikit. Kalau negara orang tuh jumlah sekolahnya sedikit. Di SMA yang saya temui itu ada satu ruangan khusus untuk life skill perkayuan. Jadi mulai dari itu SMA Kak, Bapak-bapak, bukan SMK. Jadi kayu semua, peralatan mulai dari yang paling gede sampai yang paling kecil ada. Kemudian juga ketika berbicara tentang life skill juga di ruangan tuh ada mesin cuci, mesin pencuci piring. Jadi di kelas itu ada seperti itu. Mencuci piring, kemudian semuanya yang mixer, yang peralatan-peralatan yang memang mereka temui sehari-hari. Tapi kan kalau untuk kasus Indonesia kan tidak mesti begitu. Misalkan murah itu misalkan untuk anak terampil, jaga kebersihan, kan bisa disuruh ngepel, yang tidak perlu ini kan, tidak perlu berbiaya mahal. Nyuci kita kan biasa, kalau sekarang mungkin ibu-ibu juga sudah mesin cuci kan. Tapi sebenarnya kan bagaimana mereka bisa mandiri mencuci sendiri dan lain sebagainya. Pas saya gurunya tuh dengan bangga menunjukkan ini mereka sedang belajar life skill katanya. Jadi mereka saya ajarin bagaimana menyalain mesin cuci. Seperti itulah Bu. Yang semuanya kalau di Indonesia selesai di rumah. Tapi mereka ada di kelas. Hal-hal seperti itu. Maka saya ingin mengatakan bahwa inovasi itu tidak mesti mahal sebetulnya. Dan mereka ketika berbicara rice misalnya, berbicara tentang beras, itu mereka mengumpulkan beras-beras dibawa ke kelas. Untuk contoh ini misalkan white rice katanya, kemudian ada brown rice. Yang saya lucu dan saya koreksi yang ketiga ini Bu, dia bilang fried rice katanya, nasi goreng. Saya bilang kalau nasi goreng itu, saya bilang itu model cara cookingnya, cara pemasakannya. Oh gitu katanya. Jadi memang bagaimana sih mereka menonton di negara orang ya, untuk kemudian dijadikan pelajaran di mereka. Nah, kemudian kalau brown rice itu kan kalau di kita beras merah ya, yang punya burung tahulah untuk masalah beras merah itu.
Nah, seperti itu. Kadang-kadang mereka juga ada kekeliruan-kekeliruan, tapi emang komplit plip-plip gitu. Sampai ada praktek membatik, itu ada malamnya, ada centangnya, ada apa. Dan mereka komplit. Yang lebih lucu lagi ketika mereka harus bikin boneka-bonekaan dari tanah atau bermain tanah, tanahnya disediain di sekolah. Semuanya disediain di sekolah. Kalau kita kan kaya ya, tanahnya banyak. Saya pikir itu bisa misalkan ditugaskan membuat apa aja bisa dikerjakan di rumah, nggak usah di kelas bisa. Artinya inovasi lebih kepada bagaimana sebetulnya metodologi kita untuk menggali inovasi dari anak-anak itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian tapi memang mereka lebih banyak menggoyang suasana sekolah itu supaya selalu beraktivitas, itu yang saya lihat. Maksudnya digoyangkan itu gimana? Jadi seringkali mereka membuat show atau membuat acara apapun seperti apa misalkan Grandfather Day, jadi hari kakek. Itu hari kakek itu semua siswa harus membawa kakek-kakeknya ke sekolah sambil melihat fasilitas keliling. Jadi betul-betul digoyang gitu. Kemudian misalkan mereka bisa membuat show dan serius show-nya di sekolah. So matching band aja misalkan, tapi indoor dia jual tiket ke wali santri ya, kepada wali muridnya, hanya mereka pada datang di sore hari untuk nonton ya sekedar 5 lagu habis itu bubar. Tapi dia membuat misalkan membuat kaos-kaos yang untuk show itu dijual dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa itu adalah model yang mereka kembangkan untuk menggoyang bahwa pesantren, subhanallah, emang saya ahli pesantren jadi susah pesantren terus ya. saya termasuk tim perumus undang-undang pesantren. Jadi mereka menggoyang suasana sekolah itu betul-betul dengan ada misalkan kalau hari narkoba itu misalkan di sekolah itu red day, semuanya harus pakai baju merah. Pokoknya mulai dari kepala sampai kepada seluruh karyawan dan semuanya bajunya merah semua. Misalnya. Dan itu dalam hitungan beberapa, saya 10 hari stay itu saya bisa melihat apa goyangan aktivitas di sekolah itu. Jadi tidak mereka kan masuk sekolah itu kan jam 8 ya, jam 8 pagi dan pulangnya memang sore jam 4. Mereka ada lunch di siang hari di sekolah itu. Ya mungkin di Jakarta juga sudah mulai banyak yang seperti itu. Nah itulah jadi bentuk inovasi bisa mengapa masih kita jadikan materi pada ini karena itu sebetulnya sangat individual dan sangat memberi kesempatan kepada guru untuk berkreasi dalam hal itu. Kemudian juga HOT sebagai virus positif. Ini sebetulnya konsep awalnya apa yang ditawarkan oleh P2 ke PTK 2 kepada kita tentang evaluasi HOT semuanya. Tapi saya pikir yang terpenting bukan itu, tapi bagaimana kita bisa berhot ceria gitu. Artinya kemampuan creative thinking itu bisa kita miliki sehingga bisa tertransfer kepada seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah kita sehingga betul-betul melahirkan kreativitas. Itu sebetulnya kalau sekolah sudah kreativitasnya tinggi itu menyenangkan di ruangan itu menyenangkan memang. Saya berkunjung ke Australia misalkan. Jadi setiap event itu selalu ada karya anak-anak yang berhubungan dengan event yang ada di sekolah itu dengan digambar di karton itu. Ya tentu saja tidak melihat kebaikan daripada produk atau dari segi estetikanya, tapi keberadaan dari kreativitasnya itu yang lebih ditonjolkan. Misalkan kaligrafi yang nggak pakai standar kaligrafi, tapi ada. Itu di Australia, misalkan saya lihat ada event kegiatan apa, itu di lorong-lorong sekolah itu udah nempel lah karya anak-anak. Yang penting mereka bergoyang. Bagaimanapun kan kita menguasai
menguasai anak-anak supaya memang otak dan pikirannya terfokus kepada kegiatan yang menunjukkan bahwa mereka adalah sebetulnya pembelajar. Kita sepakat ya istilahnya pembelajar ya, bukan peserta didik. Mereka adalah pembelajar. Nah, kemudian saya juga pernah berkunjung ke beberapa sekolah di Saudi Arabia. Kalau orang biasanya kan kalau ke Saudi Arabia haji atau umroh gitu aja ya. Nah, alhamdulillah saya berkesempatan bisa berkunjung ke beberapa sekolah yang sekolahnya ya kalau dibanding di kita ya bagusan di kita lah. Maklum kan mereka ngebangun susah di atas batu. Nah, biasanya aula itu adanya di atap paling atas. Ya, sama juga. Jadi kanan kirinya itu slogan itu tulisan-tulisan dari anak-anak yang ditempel dari karton saja. Ya, kalau untuk itu Indonesia saya melihat sudah sangat maju, dia estetikanya bagus, misalnya background untuk kegiatan-kegiatan juga sangat luar biasa. Kalau di Indonesia sangat memperlihatkan estetikanya, kemudian kemampuannya dalam menulis letter dan lain sebagainya. Kaligrafi mungkin orang kita lebih bagus ketimbang orang Saudi dalam menulis kaligrafi. Ya, dalam menulis huruf Arab dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Pernah saya melihat di Hawaii. Nggak apa-apa saya cerita yang itu aja ya. Saya cerita di mana-mana gitu, biar Ya. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Pengalaman jadi terbuka, pengalaman, Pak. Jadi paling tidak kan membangun imajinasi. Jadi di Hawaii itu misalkan ada satu sekolah yang saya kunjungi itu yang sekolahnya Buddha. Apa yang kreativitas mereka apa kira-kira? Bapak suka melihat yang berbentuk ya kalau di Indonesia sebutnya rajah ya, atau apa yang penangkal apa gitu yang kayak bola ada buletan kemudian warna hitam itu warna kuning, atau mereka membuat ornamen-ornamen yang hubungannya dengan religiusitas mereka, itu mereka melakukan di kelas. Artinya aktivitas-aktivitas seperti itu kita dapatkan di beberapa sekolah. Kemudian HOT sebagai virus positif artinya kita ingin bahwa kita semuanya ini minimal sudah merubah cara berpikir kita dari hanya sekedar tahu, kemudian kita olah sedemikian rupa menjadi kreatif. Kalau saya paling senang dengan kreativitas Bapak Ibu. Saya waktu masih kuliah dulu, saya pernah mengikuti suatu pelatihan jurnalistik waktu S1 itu. Apa yang saya pelajaran yang tidak lupa sampai sekarang, salah satu narasumber mengatakan begini, kreatif adalah misalnya to create, kata dia. Jadi saya masih ingat itu, to create atau untuk berkreasi adalah bisa merubah sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, atau menciptakan sesuatu yang baru, atau juga sesuatu yang sudah berjalan sebagaimana adanya dirubah atau dikembangkan menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, ini kan medan yang sangat luas, jadi bukan hal yang sulit untuk berkreasi, karena apa yang ada di hadapan kita itu bisa sekali. Saya tidak tahu apa di Bapak-Bapak ada pelajaran khusus enggak atau kesempatan khusus enggak untuk baris berbaris. Saya mohon informasinya nih. Untuk baris berbaris, Bapak Ibu, ada enggak? Di ekskul Paskibra, Pak. Hanya Paskibra kan, artinya sementara ini kita tidak adil ya. Hanya orang Paskibra yang bisa baris berbaris. Dan itu yang saya amati betul. Nah, kalau kami berpendapat bahwa yang namanya baris berbaris ini sekarang memang udah hilang di Indonesia, sayang sekali. Kalau dulu saya waktu di MI itu belum apa-apa udah baris, belajarnya tuh baris dulu. Kemudian kalau mau 17 Agustus semuanya latihan baris karena semuanya akan baris ke kecamatan kan. Nah, sekarang mungkin memang lahannya juga nggak ada kan, sama tol habis. Nah, tapi sebetulnya dibalik daripada kegiatan baris berbaris itu sebetulnya penanaman disiplin yang tinggi. Penanaman disiplin. Maka semua harus merasakan kegiatan baris berbaris. Itu hal sepele dan tidak semua anak juga mau. Tapi ketika itu saya coba best practice di Al-Ikhlas, misalkan saya ceritakan.
Jadi kalau di Alihlas itu pas pertama kali masuk, pagi-pagi dikasih jam pelajaran masuk kelas hanya untuk motivasi 4 jam. Ini minggu pertama nih. Ya semacam mosnya lah. Nah, yang kedua, sore hari kita suruh mereka untuk latihan baris berbaris. Nanti dipakai untuk upacara. Jadi ada parade baris nanti dengan drum band dan lain sebagainya. Itu ternyata luar biasa. Saya merasa terhibur dengan mereka. Jadi anak-anak tuh begini Bapak Ibu. Jadi mau pulang makan, mau kemana tuh mereka begini aja latihan langkah tegap. Itu terus sampai sekarang tuh masih berlaku dengan sendirinya. Jadi mereka senang. Saya seakan-akan menemukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Hanya baris berbaris. Tapi sebetulnya filosofinya itu adalah disiplin. Disiplin. Itu kan hal sepele Bapak kalau mau berinovasi kan. Bisa saja misalkan MOS untuk SMA saya, karena saya sebagai ini hasil pelatihan nih mau dieksplor dalam kegiatan, maka MOS-nya itu nggak usah mereka harus dicoreng-corengin atau pakai apa, suruh latihan baris saja yang bagus akan menanamkan disiplin kepada anak. Karena kan di situ ada kepatuhan, kapan dia harus hormat, kapan dia harus angkat tangan, kerapihan juga terbiasa untuk rapi, mengikuti komando dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang sangat murah dan bisa dilakukan, dan itu akan memalingkan anak dari hidup dunia yang demikian besar dan bebas. Dia bisa kita palingkan kepada fokus dan sadar terhadap posisi dia sebagai pembelajar. Nah, kalau kita lepaskan mereka pas di kelas merasa pembelajar, pas rumah statusnya berbeda lagi misalnya. Tapi dengan baris berbaris itu sangat luar biasa. Dan ini sangat efektif kalau saya secara pribadi di tempat saya melakukan itu. Dan itu menjadi wajib. Bahkan saya kadang-kadang mengundang, bukan hanya untuk petugas Paskibra. Bahkan kita meminta misalnya dalam pramuka tuh mengundang dari TNI, dari Koramil atau dari untuk baris berbaris. Ya. Karena itu skill awal untuk dia menjadi pemimpin. Jadi ketika dia keluar itu sudah terbiasa mematuhi, sudah terbiasa juga memimpin. Nah, itu dari baris berbaris. Ini kan sesuatu yang mudah. Ya, kira-kira kreativitas kita tuh bisa mengamati yang sudah ada, apa yang seharusnya kurang, apa yang memang sudah kita miliki perlu kita kembangkan, itu kita pakai. Disitulah kreativitas kita berada. Makanya saya beri judul HOTS sebagai virus positif. Jadi HOTS bukan sebagai alat evaluasi dan lain sebagainya, itu nggak berarti apa-apa, nggak menggerakkan. Tapi kalau HOTS dipandang sebagai virus yang harus dimiliki oleh kita, maka dia akan menggerakkan. Ya, akan menggerakkan Bapak dan Ibu. Selalu harus memberikan yang baru dari segi kreativitas. Itu bukan berbentuk benda saja, bisa juga berbentuk kegiatan, bisa juga berbentuk informasi. Saya selama memimpin pesantren ini, saya selalu melakukan kreatif, terutama dalam hal pemberian informasi. Jadi saya harus selalu belajar, saya harus selalu membaca atau mendapat informasi, kemudian saya transfer kepada guru-guru dalam evaluasi mingguan, itu selalu new. Ya. Jadi saya berpegang pada new. Ini juga saya pakai dalam ceramah misalkan. Katakanlah misalkan diminta khutbah nikah di satu ini udah saya sampaikan di situ. Saya akan mengambil yang new lagi yang lain. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa demikian. Sehingga anak-anak kita itu dia akan merasa bahwa ada sesuatu yang baru dari kita, itu sudah dapat kita. Sudah mendapatkan satu tarkizul fikr, fokusnya mereka. Kalau Bapak ini bicara nanti ada yang baru deh informasinya, asik ini. Dan begitu seterusnya. Kemudian aktualisasi kegiatan kesiswaan. Ya memang ini karena berorientasi pada kesiswaan, maka berbagai kegiatan kan kita bisa buat, dan itu saya pikir kan tidak ada ketentuan bahwa di dalam MOS atau dalam ketentuan kegiatan itu keseragaman itu tidak ada. Tapi yang ada adalah di situ bagaimana kita mengadaptasi kebutuhan, bagaimana kita mengimplementasikan kenyataan yang ditemui, kemudian kira-kira kalau untuk
Kalau untuk pertandingan makan gampang, itu cuma beberapa menit saja di rumah, beberapa minggu saja di drill kan selesai. Tapi kan tidak semua anak merasakan. Nah, ini kita harus pandai memilih bahwa semua siswa kita itu merasakan skill-skill yang memang dirasakan orang lain. Ya. Kalau semuanya siap, misalkan dengan baris berbaris yang bagus, untuk mencari paskibra udah gampang. Ambil saja dari penilaian itu. Untuk mencari paskibra udah gampang sekali. Untuk mencari pasukan khusus juga sudah gampang. Jadi masalah kegiatan, seperti kemarin saya sampaikan, bisa dikembangkan misalkan terkait dengan digital dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita ini bisa memproduksi namanya silabus. Ya. Kegiatan kan apapun kan tidak pernah terlepas daripada proses pembelajaran. Maka misalkan kemarin saya contohkan tentang media misalkan, itu kan menjadi silabus tersendiri. Dan itu tidak akan lupa. Kalau kita lakukan dengan serius, anak tidak akan lupa. Kelebihan guru itu, apa yang disampaikan oleh guru kepada siswa, itu cannot be erased. Tidak akan pernah bisa dihapus. Ya salah, tidak terhapus, benarnya apalagi. Dan kita menjadi referen. Itu kebahagiaan kita. Saya dulu ingat waktu, waktu Bu Fitria Gustina jadi wakat sekolah, beliau membuat inovasi begini, itu kan? Atau waktu misalnya Pak Ignatius menjadi wakat sekolah, dia melakukan inovasi seperti ini, itu tetap terlupakan. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian itu aktualisasi kegiatan, manajemen pola pembinaan siswa berkarakter itu juga adalah tempat-tempat untuk Bapak berkreasi dan berinovasi. Demikian juga wawasan Wiyarta Mandala, itu kan bagusnya kalau kita punya pedoman ya di sekolah itu yang hubungannya dengan tata perilaku dan lain sebagainya. Ini Bapak kalau saya lihat, boleh nggak saya bertanya, ada nggak yang memberikan pembelajaran tentang protokoler di sekolahnya? Ada nggak? Barangkali ada yang punya. Bu Nilawati, ada nggak diberikan workshop atau informasi tentang protokoler di sekolahnya? Gimana Bu Nila? Ada nggak? Bu Eva Listi? Ya, nggak ada Pak. Nggak ada. Ini kan bisa kita membuat itu. Protokoler itu kan biasanya Pemda dia punya Pak. Ibu misalkan dari Pemda itu, wali kota itu kan dia punya protokol. Itu protokoler kenegaraan itu kan ilmu yang bisa dipakai di mana saja. Jadi tahu cara membuat suasana persidangan, apakah mau angkare, apakah mau berbentuk lingkaran, apakah mau berbentuk seperti resepsi, dan lain sebagainya. Saya pikir kalau itu, makalah itu secara ini ada di mata pelajaran, kebetulan saya bahasa Indonesia ya Pak. Ya. Jadi kalau di itu ada, tapi secara keseluruhan untuk ini nggak ada program. Jadi program sekolah sih nggak ada Pak. Ya. Cuma memang ada aturan bagaimana kita misalnya menjadi pimpinan rapat atau moderator atau bagaimana macam-macam itu ada. Ya. Itu kan bisa dikembangkan Ibu, misalkan di dalam penataran OSIS misalkan. Tapi kalau protokoler menurut saya itu sebuah ilmu yang memang terapan, tapi anak didik kita kalau selesai dari SMA misalkan dia sudah punya itu melajunya lebih cepat. Karena dia bisa bertindak apa saja, artinya bisa jadi panitia itu dan ini, dia tahu endingnya, kemudian dia tahu menempatkan orang di mana dan lain sebagainya. Ya masa kita harus masuk dulu ke administrasi negara hanya untuk belajar begitu. Sementara kita kan selamanya kan terlibat dengan model protokoler itu. Misalkan sekolah mau kedatangan tamu, mendudukan Pak Kepala Sekolahnya di mana, Pak Menterinya di mana, dan lain sebagainya. Itu selalu terlibat. Nah ini anak-anak kalau terbiasa begitu, dia sudah
setengah menjadi organisatoris nantinya. Dan itu akan lebih dipakai banyak di masyarakat. Ya, mungkin itu Pak, hal itu bisa mungkin kita masukkan ke dalam materi pada latihan dasar kepemimpinan ya Pak, bisa LDKO. Ya, gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi catatan kita bahwa materi ini ternyata penting bisa kita masukkan dalam LDKO. Dan LDKO kan sebuah sekolah punya program itu. Iya, jadi betul-betul. Nah, disinilah kita menganalisis sebetulnya apa sih yang dibutuhin oleh anak nih setelah keluar. Misalnya kan bisa saja kita punya targeting ya. Pokoknya anak keluar SMA ini dia harus piawai dalam protokoler, itu SKL-nya kira-kira gitu ya. Standar kelulusannya kira-kira gitulah. Setiap sekolah gitu. Dia harus bisa ini, dia harus bisa ini. Nah, adapun caranya kan bisa di dalam mengelola kegiatan tadi. Dengan memasukkan seperti Ibu di LDK ya, latihan dasar kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu bisa. Nah, ini model-model inovasi yang bisa kita lakukan ya, dengan tetap berkreasi. Artinya apa sih? Jadi jangan puas dengan kok gini-gini terus gitu ya. Orang jual mie instan aja juga diinovasi terus. Dari yang tadinya cuman ayam bawang sekarang sudah ayam bakar kan. Ya. Kemudian manajemen pola pembinaan siswa berkarakter juga itu memang sengaja dibuat dan sudah disampaikan bagaimana memanajenya oleh para narasumber. Mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan informasi. Jadi dari informasi ini nanti akan menyebar dalam bentuk kreativitas kita sehingga siswa-siswi kita mendapatkan dampaknya. Kemudian juga pembelajaran abad 21. Nah, ini kan berat sebetulnya Pak, karena mereka kan harus aktif gitu. Ya kalau hanya kita mengumpulkan skill abad 21 harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mencapainya. Kira-kira begitu. Lagi-lagi akan berhubungan dengan kegiatan yang kita desain. Mendesain itu nikmat Bapak dan Ibu. Mendesain kegiatan itu sebuah nikmat menurut saya. Karena di situ kita belajar logika dari A sampai Z. Oh, ketika ingin dicapainya ini maka kegiatannya harus ini, harus ini, harus ini. Itu desain kegiatan. Kemudian Wiyata Mandala sudah, keseluruhan kepramukaan. Nah, ini pramuka ini sekarang kan udah ada undang-undang ya, tahun 2013 baru diundangkan. Nah, pramuka ini salah satu bentuk media kalau bagi lembaga pendidikan misalnya digambarkan sebagai media pembentukan leadership, kepemimpinan, kemudian di situ ada creativity, kemudian di situ juga ada berjiwa besar ya, learningnya kan dengan game, dengan permainan dan lain sebagainya. Kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, rela menolong dan tabah misalnya. Kalau ibu-ibu pasti senangnya yang ini, disiplin, setia dan apa? Yang setianya itu yang diambil ya Bu. Nah, itu kepramukaan itu sangat luar biasa. Itu salah satu metode pendidikan untuk anak muda itu pramuka. Maka kegiatan pramuka jangan lagi hanya asal pasukan khusus saja. Seyogianya semua siswa terlibat dalam kegiatan kepramukaan. Ada hari tertentu, ada pelatihan di situ, ada mengekspresikan. Jadi tidak lagi menjadi mana suka, tapi menjadi kegiatan wajib mestinya. Kalau mana suka kan ada yang datang, ada yang tidak. Tapi kalau kegiatan wajib kan luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa motivator kita itu banyak terlahir dari aktivis pramuka. Ya, katakanlah Kak Irfanul Islam nih pemberi materi juga di sini. Itu beliau dulu aktivis pramuka dan beliau keliling ke perguruan tinggi untuk membuat MOS dengan model yang dia lakukan. Jadi dia datang ke perguruan tinggi menawarkan ini model MOS kita. Di situ ada achievement motivation training, ada kegiatan yang kalau difasilitasi di dalam ruangan, kalau beliau biasanya membuat kegiatan indoor dan outdoor.
kalau mau difasilitasi dalam ruangan dengan sound system yang bagus itu sangat luar biasa. Tapi kalau dengan saya bercanda. Itu kan pelajaran KMD ya, saya bilang, kursus mahir dasar. Jadi outbound itu lebih banyak ketika itu sebetulnya implementasi dari kepramukaan. Jadi kemahiran kepramukaan itu pada ujung-ujungnya bisa melahirkan job juga, vocation juga. Ya, karena dia akan sangat mudah untuk bisa menjadi mentor. Maka ya mudah-mudahan kepramukaan di kita bisa wajib. Kalau kami di Alihlas ini Bu, keluar dari Alihlas dia harus ngantongin ijazah KMD, kursus mahir dasar. Mereka harus kursus mahir dasar. Kalau ada guru yang mau ikut kursus mahir lanjutan, saya biayai. Yang sudah kursus mahir lanjutan, kalau mau ikut kursus mahir untuk menjadi pembina pramuka KPD, kursus pembina dasar KPD, saya biayai. Saya tantang itu. Kalau ada yang mau masuk setelah KPD ini tertinggi nanti KPL. Itu bisa menjadi pelatih nasional. Itu kita support. Kenapa begitu? Karena betapa pentingnya pelajaran pramuka dan itu membuat anak dia bergeraknya cukup sehingga pikirannya juga menjadi positif. Itu menurut pengamatan kita. Kemudian ini AMT juga Achievement Motivation Training juga memang itu salah satu cara kita untuk mengkaji diri kita atau teknik mencari motivasi dari dalam diri kita maupun dari luar. Nah, yang dari luar contoh kecil, saya dulu sangat tertarik dengan beberapa penulis waktu muda itu. Saya tertarik misalkan dengan Buya Hamka, ada M. Saifuddin, ada apa. Saya kalau melihat buku saya lihat biografi penulisnya. Biografi penulisnya itu saya lihat, kemudian apa yang tertanam dalam diri. Misalkan kalau M. Saifuddin tentunya asal Cirebon, kemudian doktor dari Jerman dan sebagainya. Wah, ini orang Cirebon bisa ke Jerman, masa saya nggak bisa? Itu jadi kita termotivasi dengan melihat biografi penulis. Nah ini saya tidak tahu apa Bapak dan Ibu juga memberikan wawasan tentang bagaimana teknik membaca buku dan lain sebagainya. Itu kan bisa juga menjadi model ya. Kalau kami di sini untuk teknik baca buku kita berikan satu sesi untuk khusus namanya kita kasih kuliah umum dulu. Bagaimana membaca buku, kemudian bagaimana cara membaca cepat, dan lain sebagainya itu kita berikan khusus. Karena kalaupun di pelajaran mungkin ada, tapi kan secara khusus dalam bentuk pengarahan atau pelatihan, itu menjadi lebih terperhatikan, kemudian itu bisa menggerakkan anak untuk senang membaca pada gilirannya nanti, dan itu sangat bermanfaat. Teknik membaca cepat dan lain sebagainya misalkan. Kemudian kegiatan saya pikir itu sudah lumrah. Kemudian kepemimpinan era digital itu sudah saya sampaikan kemarin ya, bagaimana kita merespon terhadap permasalahan-permasalahan terutama yang muncul bagi siswa. Kemudian jiwa wirausaha bagi siswa. Jadi kita bukan membuat anak sambil sekolah jualan es, bukan itu. Tapi kita membangun mental wirausaha, mental gigih, keberanian, kemudian berani menanggung risiko dan lain sebagainya, itu yang harus kita kembangkan sehingga keluarannya nanti kalau untuk berusaha saya yakin punya semangat tersendiri. Kemudian ini memang ada case study ini atau best practices. Sebetulnya konsepnya kalau luring ini kita jalan-jalan melihat lokasi sekolah yang kita anggap bagus. Karena apa? Konsepnya sederhana Bapak Ibu. Jadi namanya orang tua ini kan kalau diajarin susah. Yang paling enak tuh diajak jalan-jalan. Jadi best practice itu memang paling efektif untuk pendidikan orang dewasa. Jadi dia datang, dia melihat, kemudian pulang. Wah, kalau gitu saya juga bisa, maka akan ada perubahan di sekolahnya. Kalau saya memang suka jalan-jalan dan kebetulan ke sekolah-sekolah itu.
Saya pernah ke Surabaya, itu ada satu sekolah. Ada pas saya masuk ke ruangan kelas itu apa tulisannya? Sebelum Anda anak didik siap, rapih, jangan mulai pelajaran. Itu slogan di kelasnya itu. Wah, saya foto, saya upload di Facebook kayak gitu. Oh, Pak Haji ini lagi di mana nih? Jadi kan teman-teman tuh, ini pelajaran dari Surabaya, saya bilang. Nanti di wilayah mana lagi ketemu, saya foto, saya kirim. Memang kebetulan saya diberi kesempatan oleh Allah banyak hal untuk bisa mengelilingi beberapa sekolah. Ya malahan ya sampai ke pedalaman, ke Lombok, ke mana kita melihat, di Lampung pedalaman juga kita melihat. Tapi di sini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membangun jiwa kewirausahaan pada anak didik kita. Kalau jiwanya sudah terbangun, dia akan siap hidup di mana saja. Kemudian berikutnya itu ya tadi best practice, mestinya kita jalan-jalan. Dengan jalan-jalan insya Allah akan melahirkan. Makanya studi tour itu sebetulnya untuk guru mungkin bagus, untuk guru dari sekolah itu ke sekolah-sekolah lain, lembaga pendidikan itu sangat bagus, karena bagaimanapun kita tahu bahwa manusia itu tidak pernah berhenti berpikir. Tidak pernah berhenti berpikir, ketika melihat sesuatu dia akan menangkap, kemudian dia akan olah, kemudian dia akan wujudkan. Tapi itu kalau telat gitu, kalau telat waktunya ya tidak bisa diwujudkan. Contoh kecil, saya ingin mempelajari supaya anak didik kita nih care terhadap kebersihan. Saya tahu ada lokasi pesantren yang bersih misalkan di wilayah Jawa Barat sana. Saya utus saja itu pengurus OSIS-nya, sediain mobil, sediain ini, dipandu Ustadz satu, datang sana mau apa, ditanya. Kalau ditanya mau apa, jawab, saya mau studi kebersihan. 2 kali kunjungan, sekarang kampus bersih. Anak-anak bergerak dengan sendirinya. Kalau pakai sapu ini susah. Coba Bapak Ibu, satu sekolah lokasi kalau pakai sapu itu lama. Tapi kalau seluruh anak, jumlah sekolahnya Bu Yesti berapa orang siswanya? Bu Yesti? Sama nih Pak, seluruhnya ya Pak? Ya. 800-an. 800 itu satu orang ngambil satu sampah, iya, satu selesai, orang ngambil satu sampah, selesai. Ini kan inovasi juga. Selesai, mungkin penunggu sekolah sudah nggak perlu lagi menyapu. Selesai, keluar, masuk, keluar, semuanya 1 meter di hadapan Anda tidak boleh ada sampah. 1 meter, setiap anak 1 meter, selesai. Kebersihan. Lebih dari itu, standar berikutnya untuk melihat kebersihan di sanitasi misalkan, apa yang bisa kita lakukan? Anak-anak aja ajak main. Wah, ini udah penutupan belum ya? Oh, mau penutupan. Oke. Nah, anak-anak diajak main. Saya kemarin misalkan menyuruh setiap pengurus OSIS yang baru selalu harus dia ajak main ke hotel. Diajak main ke hotel, karena kan yang bisa menerapkan kebersihan kan hotel. Kalau ke masjid atau ke terminal kan agak susah. Ya, tapi kalau ke hotel insya Allah udah bersih lah. Konsep saya begini, memberikan kepada anak definisi bersih. Karena kalau definisinya dari rumah-rumahnya kan fasilitas dan sarana yang nggak tetap, mungkin bagi satu kelompok rumah tangga ya kamar mandi berwarna kuning bersih, tapi kan bagi kelompok yang lain tidak. Maka harus ada definisi bersih. Maka kita suruh study ke hotel. Pihak hotel juga senang menjelaskan begini-begini standar untuk bisa bersih begini-begini. Itu 2 kali, 3 kali, sehingga untuk bicara kebersihan kita cukup mengatakan standar bintang 5 ya. Mafhum? Paham ya gitu. Jadi cukup dengan bintangnya aja. Ya kalau targetnya bintang 5 kan minimal bintang 2 tercapai. Bintang 2 aja sudah bagus dibanding dengan kebersihan dari segitu. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi dari seluruhnya mudah-mudahan kebersamaan kita selama 5 hari ini bisa memberikan mengingatlah. Kalau memberikan saya yakin semuanya sudah memiliki, tapi mengingatkan beberapa informasi yang telah Bapak Ibu miliki, kemudian bisa termotivasi untuk mewujudkan
ke arah yang lebih baik. Itu saja dari saya sebagai pembulatan materi. Ini sekarang jadwal kita penutupan, dan untuk itu mungkin Bapak dan Ibu gabung ke room utama ya. Jadi keluar dari room SMA masuk ke room utama. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup, Pak. Ya, karena sudah penutupan cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tata. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Pak Tata. Sama-sama. Silakan masuk ke room utama. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tata. Ya, sama-sama Selamat Pak. siang. Ya, Terima kasih Pak. ya. Terima kasih Pak Tata.